Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurida Anela Putri dari kelas TBI 4A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai validitas dan reliabilitas dari sebuah instrumen penelitian atau hasil dari sebuah penelitian. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini terdapat hasil dari 16 siswa yang menjawab 16 soal. Di sini indikasi 0 ini merupakan jika siswa menjawab soal tersebut dan jawabannya salah, maka kita tulis indikasikan dengan angka 0. Namun, jika siswa menjawab soalnya dengan jawaban yang benar, maka kita indikasikan dengan angka 1. Contohnya, pada nomor 1, Dwi Ayu menjawab jawaban yang salah karena diindikasikan dengan angka 0. Namun pada jawaban nomor 2, 3, 4, 5, sampai nomor 8, dia menjawab jawaban yang benar karena diindikasikan dengan angka 1. Kemudian untuk menghitungnya, kita input semua data ini ke dalam aplikasi SPSS. Saat membuka aplikasi SPSS, kita akan langsung melihat dua tampilan layar. Yang pertama yaitu pada data view, yang kedua pada variable view. Nah, pada data view ini kita akan menginput nilai-nilai dari Excel yang nilai-nilai yang telah kita rekap tadi. Dan pada variable view ini kita akan menulis nama-nama variabel yang akan kita tulis. Contohnya di sini kita akan membuat mencari nilai validitas dan reliabilitas. Jadi kita akan menulis soal 1 sampai soal 16 di sini namanya, nama variabel yang akan kita cari. Yang pertama yaitu langsung saja kita tulis soal 1. Kita buat kita tulis variabel, semua variabel yang akan kita cari itu soal 1 sampai 16. Dan saat menulis pada name di variabel view ini, kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan spasi karena akan terjadi error. Jadi kita hanya boleh menggunakan underscore. Oke, kita tulis sampai 5 sampai soal soal 16. Soal 11. Soal 12. Soal 14. Soal 15. Soal 16. Dan totalnya. Setelah semua ditulis seperti ini, pada bagian desimal kita ubah semuanya menjadi 0 karena kita tidak menggunakan angka di belakang koma. Jika kita menggunakan angka di belakang koma, maka
ini contohnya 2 di sini, maka akan ada 2 di belakang koma, 2 angka. Contohnya saat kita menulis 1, maka ia akan menjadi 1,00. Jadi karena kita di sini tidak menggunakan koma, jadi kita hapus menjadi 0. Atau kalian bisa mengklik tanda panah bawah ini, maka dia akan mengecil menjadi 0. Namun untuk lebih cepat, kita bisa mengcopy, kita blok angka nolnya, huruf angka nolnya, kemudian kita copy. Untuk soal 3 sampai total, kita blok, kemudian klik kanan, kemudian kita paste. Kita ulangi. Oke, seperti ini. Untuk tabel-tabel yang lain kita biarkan seperti ini. Kemudian kita beralih ke data view. Pada data view ini kita akan menginput semua nilai Excel dari semua jawaban yang dijawab oleh mahasiswa. Oke, maka dia akan seperti ini saat setelah kita input nilai dari 20 orang siswa ini dengan 16 soal dan dengan totalnya. Untuk mencari validitasnya, kita klik Analyze, kemudian di Correlate atau korelasi, kita klik di Bivariate, klik, kemudian kita pindahkan semua soal 1 sampai 16 ke kolom variables. Kita blok dari 1 sampai total, kemudian kita pindahkan dengan klik tanda panah yang ada di tengah ini. Setelah semuanya terpindah seperti ini, maka kita klik OK. Maka hasil dari yang telah kita korelasikan akan menjadi seperti ini. Dari soal 1 sampai soal 16 dan sampai total. Seperti ini. Kemudian untuk mencari validitasnya, kita akan membuat kolom di Word yang berisikan tentang person correlation dan seek ini yang kita tulis dari hanya kolom baris dari person correlation dan seek to tell ini yang akan kita menjadi indikasi kita untuk mencari kevaliditasan hasil data sebuah penelitian. Dan yang kita gunakan hanya pada totalnya. Dari soal 1 sampai 16 tidak kita gunakan person correlation dan seek-nya, namun hanya pada bagian totalnya saja. Setelah kita pindahkan ke dalam tabel Word dari person correlation dan nilai seek dari total nilai atau total nilai dari 16 soal itu tadi dari 20 siswa, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi dan tadi di dalam person correlation dan nilai seek-nya itu tidak terdapat 0 di situ, namun ditandai dengan titik, yaitu misal titik
228 itu mengindikasikan bahwa di situ adalah ada 0 sebelum nilai itu. Jadi kita tulis di sini 0,228 dan 0,334. Jadi bagaimana cara mengetahui nilai tersebut valid atau tidak? Jadi di sini jika nilai untuk mengetahui valid atau tidaknya kita hanya melihat dari nilai SIG-nya, yaitu jika kurang dari 0,05 maka instrumen soal tersebut bisa dikatakan valid. Jadi kita lihat data pada bagian SIG ini, jika kurang dari 0,05 maka nilai tersebut valid. Namun jika lebih dari itu maka nilainya tidak valid. Setelah kita cari dan kita cari yang valid dan tidak validnya, di sini dari 16 soal hanya terdapat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hanya terdapat 6 soal yang valid dan 10 soal yang tidak valid. Dan perlu kita ketahui bahwa kevalidan ini terdapat beberapa interpretasi atau tingkatan, yaitu kevaliditasannya, yaitu ada yang rendah, tinggi, sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Bagaimana mengetahui kevaliditasan sebuah nilai tersebut, interpretasinya? Di sini terdapat interpretasi nilai validitas atau bagaimana cara kita menentukan sebuah nilai tersebut, interpretasi validitasnya, yaitu jika nilai antara rentan 0,800 sampai 1 itu sangat tinggi, kemudian 0,600 sampai 0,799 ini tinggi, 0,400 sampai 0,599 itu cukup, 0,200 sampai 0,399 itu rendah, kemudian jika 0,00 sampai 0,199 itu sangat rendah. Jika untuk mengetahui valid atau tidaknya sebuah instrumen soal dari nilai SIG-nya, nah jika untuk interpretasi ini kita lihat dari person correlation-nya, bukan dari SIG-nya lagi. Jadi di sini setelah kita melihat perbandingan tersebut, tidak ada nilai yang sangat tinggi, namun hanya ada cukup dan tinggi dari nilai-nilai yang valid. Perlu kita ketahui juga bahwa nilai atau data penelitian yang bisa dijadikan bahan penelitian, hasil penelitian itu harus validitasnya paling tidak harus cukup. Jika kurang dari itu, maka tidak bisa dijadikan sebuah hasil penelitian karena kevalidannya tidak terbukti seperti itu. Jadi begitulah cara untuk mengetahui sebuah instrumen soal itu valid atau tidaknya, kemudian untuk mencari juga interpretasi kevalidan instrumen soal tersebut mulai dari rendah hingga sangat tinggi. Kemudian bagaimana cara mencari nilai reliabilitas atau reliabelnya sebuah instrumen data hasil penelitian menggunakan aplikasi SPSS, yaitu dengan mencari di klik analyze, kemudian kita ke scale, kemudian kita pilih reliability analysis, kita klik, kemudian kita copy dari nilai 1 sampai 16.
sampai total ya, kita pindahkan semua ke kolom items dari soal 1 sampai total. Kita blok untuk mempercepat dari soal 1 sampai total. Kemudian kita pindahkan ke kolom items dengan mengklik tanda panah di tengah ini. Setelah seperti ini, kita klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi, dapat kita ketahui di sini reliability statistiknya. Di sini Cronbach alpha-nya itu 621. Jadi data penelitian di sini dapat dikatakan sebagai data yang reliable karena perlu diketahui bahwa sebuah data tersebut reliable jika lebih dari 500. Namun, jika kurang dari 500, maka data tersebut tidak dapat dikatakan reliable atau tidak reliable. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan bagaimana cara mencari kevaliditasan sebuah data penelitian dan mencari nilai reliable-nya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.